Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Nia, penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terkait ada banyak sekali kecurigaan masyarakat ataupun juga pihak keluarga Nia yang menilai bahwa pelaku utama Indra Septiarman bukanlah satu-satunya, dan ternyata ini sudah terbukti di mana hari Sabtu kemarin keterangan dari Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir sudah menetapkan satu orang tersangka baru inisialnya MJ alias DN, yang dia ini adalah paman dari Indra Septiarman. Lantas apa yang terjadi dengan MJ alias DN ini? Akhirnya dia harus ditangkap juga dan saat ini sedang diamankan di Polres Padang Pariaman. Apakah dia terlibat dalam peristiwa membegitukannya Nia di sini, ataukah berperan sebagai yang menghalang-halangi penyidikan? Sampai saat ini dikatakan bahwa MJ ini peranannya adalah sebagai orang yang membantu pelariannya Indra. Hukumannya memang tidak terlalu tinggi kalau aku lihat di sini. Itu pasal yang dilanggar kalau obstruction of justice itu kan paling hanya sekitar maksimal 6 bulan penjara, 9 bulan penjara saja. Bahkan juga ya kita nggak tahu nih si Indranya apakah dia akan diberikan hukuman yang seumur hidup, karena Indra sampai sekarang dia masih mengaku adalah tidak ada rencana, adalah spontanitas kenapa dia menghabisi Nia saat itu. Aku yakin dengan 2 kali dia pernah dipenjara, aku paham dia sudah ngerti bagaimana dia mencari celah dalam dunia hukum, teman-teman. Karena apa? Kalau spontanitas, maksimal hukumannya ya kalian tahu lah, paling juga 15 tahun penjara. Tapi kalau terbukti ada unsur rencananya, itu bisa terkena hukuman maksimal, hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Sebelum kita bahas lebih detail, kita simak dulu keterangannya MJ alias DN yang dia menceritakan peranannya ngebantuin Indra tuh hanya apa sih sebenarnya? Apakah dia hanya sekedar obstruction of justice atau bahkan peranannya lebih dari itu? Ini dia cuplikannya. Hari Minggu teman saya nyuruh lihat coba lihat kondisi Indra ada di sana. Ya, saya lihat di situ dia lagi, pas saya nyampe di situ dia lagi beres-beres masukin baju-bajunya ke dalam tas. Terus saya tanya mau kemana, kata saya mau ke Padang numpang sama temannya, katanya. Oke. Jadi MJ ini ngakunya adalah ketemu sama Indra di hari Minggu. Hari Minggu itu adalah berarti 2 hari setelah kejadian, karena kejadiannya hari Jumat ya. Dia ketemu sama Indra, datang ke sana. Dia bilang rumahnya itu kan di belakang musola, tempat biasa mereka nongkrong juga di sana. Ditanya sama pamannya mau kemana begitu. Dia bilang katanya mau numpang tempat temen, terus juga ya cuman gitu doang, numpang tempat temen, bawa semuanya, dan saat itu juga telah selesai baru gajian, teman-teman. Apakah kalian percaya dengan keterangannya MJ alias DN ini? Kalau aku pribadi dengan melihat rangkaian keterangannya, ada beberapa hal kejanggalan yang menurut aku ada potensi dia tuh lebih tahu lebih banyak. Karena apa? Foto-fotonya Indra hari Minggu itu kalau kalian cek di channel YouTubeku ya, kita ngebahas awal-awal banget, itu memang sudah muncul foto Indra tuh berada di sosial media, udah banyak banget se-Indonesia, sudah viral. Di hari Minggu itu udah banyak yang munculin foto-fotonya Indra. Aku nggak yakin kalau si MJ ini beneran tidak tahu bahwa ada peristiwa tersebut. Ngapain dia ujuk-ujuk datang ke rumahnya Indra, yang menurut aku juga bukan suatu hal yang lazim. Ada nggak alasannya apa? Nah, statement resminya adalah yang dikatakan MJ alias Den adalah begini, poin-poinnya. Saya tidak membantu pelarian Indra Septiarman. Saya tidak mengetahui kalau dia adalah pelakunya, karena saya ketemu dengan Indra itu di hari Minggu, 2 hari setelah kejadian. Memang kalau secara official atau statement resmi dari pihak kepolisian menetapkan Indra sebagai tersangka itu kurang lebih mungkin sekitar semingguan ya setelah kejadian. Tetapi desas-desus dari warga yang di sosial media, foto-foto Indra juga sudah kemana-mana, itu hari Minggu, hari Senin itu sudah muncul. Jadi kalau dibilang MJ ini nggak tahu bahwa si keponakannya itu diduga saat itu sebagai pelakunya, ini ketara banget kebohongannya. Makanya dari Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan bahwa MJ ini adalah orang yang menyarankan Indra kabur saat Nia itu sudah ditemukan. Awalnya motifnya adalah MJ merasa kasihan dengan Indra karena kedekatan keluarga.
aneh nih ya, kalau si MJ ngerasa kasihan dengan Indra, dia akan dipenjara. Apa kabar dengan keluarganya Nia begitu? Apakah dia tidak ngerasa lebih kasihan? Bagaimana kesakitan yang dirasakan pada saat peristiwa di hari Jumat tersebut? Makanya kecurigaan keluarga Nia yang mengatakan bahwa saya tidak yakin kalau ini adalah hanya ada satu orang pelakunya begitu. Karena kan waktu warga mengatakan di awal-awal kejadian, ada yang melihat bahwa Indra ini bersama 3 temannya lagi beli gorengan ke tempatnya Nia. Dan Nia itu katanya digiring gitu ya, digiring kemudian dibawalah ke sebuah perkebunan. Statement ini memang masih perlu di-exercise, diuji. Tetapi dengan kecurigaan-kecurigaan dari warga ataupun juga keluarga bahwa Nia kayaknya nggak mungkin kalau hanya dibegitukan oleh satu orang yang bernama Indra tersebut. Keluarga bilang tempatnya itu berbukit-bukit. Kayaknya kalau cuma digeret sendirian, Nia pasti masih bisa berontak. Paling tidak dia bisa minta tolong begitu. Tentunya kita coba tunggu nanti ya seperti apa perkembangannya. Lanjut lagi katanya MJ tersangka baru ini bahwa saya ke rumah dia yang ada di belakang musola dan dia lagi beres-beres baju, dia habis mandi waktu saya ke sana. Saya ketemu dia itu sebelum penangkapan dan dia katanya mau pergi ke Padang. Ya udah saya saranin, logikanya gini, kalau kita punya saudara, dia juga lagi kerja kan, gajian juga di situ. Kamu ngapain kok tiba-tiba ke Padang, buru-buru banget? Emang ada acara apa? Memang ada yang hajatan siapa? Ada peristiwa apa? Masa yang namanya saudara mau pergi gitu bawa barang-barang semuanya tanpa ada alasan, dia tidak curiga? Bagi aku itu sudah tidak make sense sama sekali. Bahkan ya dari keterangan kepolisian, dialah yang menyarankan untuk lari kabur gitu ke Padang gitu. Terus juga saya ngakunya kata si MJ cuma ketemu sekali aja nggak lebih. Saya tidak tahu keberadaannya dia bahkan nggak ketemu sampai sekarang. Saya juga tidak supply logistiknya. I don't think so. Karena dengan uang 200.000 rupiah, warga juga sudah banyak yang tahu dia belanjanya di mana. Terus kan si Indra mengaku bahwa dia kalau siang hari itu katanya berada di hutan-hutan. Sementara kalau sudah malam hari, dia berada di rumah warga yang kosong. Dan seperti ditemukan bahwa dia kan pada saat ditangkap sedang bersembunyi di salah satu rumah warga yang memang tidak dihuni, itu berada di lotengnya. Ada banyak kejanggalan, sepertinya si Indra ini sedang menyembunyikan sesuatu hal. Bahkan ya, satu hal yang harus kita ketahui, keterangannya MJ alias DN tersangka baru ini bukan keluar dari mulutnya Indra loh. Tapi setelah didesak berkali-kali oleh pihak kepolisian gitu ya, akhirnya keluarlah satu nama ini. Aku yakin kalau terus digali lebih dalam, kemungkinan besar masih ada nama-nama lain yang diduga terlibat dalam peristiwa Nia ini, teman-teman. Nah, dari Kapolres Padang Pariaman mengatakan bahwa Indra ini kan memang sudah cukup berpengalaman dalam dunia kriminal. Di tahun 2014, dia terlibat peristiwa yang kurang lebih sama seperti ini, membegitukan seorang gadis gitu kan ya, masih di bawah umur, dan dia dihukum 4 tahun penjara karena saat itu dia pun masih berada di bawah umur. Kemudian tahun 2017 dia pun kembali kena hukuman 6 tahun penjara karena kasus adalah narkoboy gitu. Nah, dari 2017 sekarang 2024, artinya dia itu kayaknya banyak dapat remisi kan ya. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya harusnya 2024 ini baru keluar seandainya gitu ya. Kalau si Indra itu tidak mendapatkan remisi gitu. Mungkinkah Nia akan masih tetap hidup, masih berada bersama keluarganya? Nah, makanya dia ngerti banget si Indra bahwa kalau pasal yang dikenakan nanti dia adalah pasal yang 338, yang sifatnya spontanitas, bukan yang 340, yang berencana. Itu kan paling hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Nanti kalian tahu sendiri, remisi di Indonesia itu kan cukup jor-joran ya. Baru menjalani hukuman berapa tahun, tiba-tiba ada remisi tahun baru, remisi Idul Fitri, remisi macem-macem, kayaknya tuh gampang banget. Kalau dia mendapatkan hukuman 15 tahun penjara, paling dihukumnya juga 5 tahun dia bebas. Banyak masyarakat yang berpikir seperti itu. Terus dari MJ dan DN ini sekarang kok ditahan gitu? Apa yang terjadi? Bukankah dalam dunia hukum ya, kalau ancaman hukumannya itu tidak sampai 5 tahun penjara, nggak harus di penjara, nggak masalah loh kan, belum sampai dalam tahapan persidangan.
Ternyata MJ ini juga ditahan karena ada kasus yang lain lagi. Kasus yang lain lagi itu apa gitu? Karena dari pihak kepolisian tidak menjelaskan secara detail, tetapi dipastikan Indra ini memang ancamannya sekitar 9 bulan penjara, tapi karena dia terkena kasus yang lain juga, makanya dia harus ditahan. Ini kok, mohon maaf ya, mereka begitu dekat sekali sama dunia kriminal, dikit-dikit ditahan, dikit-dikit di penjara. Kayaknya memang sudah menjadi kebiasaan mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, mereka melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah melanggar hukum. Kalian masih ingat ya tentang psikopat dan sosiopat. Jadi psikopat, sosiopat itu perilakunya sama, melakukan hal-hal keji, kriminal, tetapi penyebabnya berbeda. Sosiopat itu adalah penyebabnya karena faktor lingkungan, sedangkan psikopat penyebabnya adalah karena bawaan dari lahir. Ada syaraf di bagian kepalanya yang menghubungkan empati sudah terputus. Tapi sosiopat itu karena kebiasaan ya, saya harus mencuri untuk makan, saya harus menghabisi orang lain, kalau enggak saya yang akan dihabisi. Jadi terbiasa aku melihat lingkungan dekatnya Indra ini cukup dekat dengan dunia kriminal. Apa-apa dikit-dikit kalau kita nggak bisa menahan rasa hawa nafsu gitu, langsung lakukan aja begitu. Kita pengen punya motor mobil, nggak punya duit, ya udah kita ngerampok aja. Itu kan salah satu indikasi seseorang yang berjiwa psikopat atau sosiopat. Kurang lebih adalah seperti itu. Kita akan terus kawal kasus ini hingga tuntas agar keadilan untuk Nia bisa ditegakkan di bumi Indonesia ini. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.